sebuah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam yang kita ketahui, tongkatnya Nabi Musa dapat berubah menjadi ular. Ya, ular yang jan, namanya ular jan. Itu ular yang berwarna putih, ular putih yang besar. Mungkin kalau sekarang apakah ada jenis ular putih hadirin? Ada? Ada ya? Oh, ular yang albino ya. Ular apa itu kira-kira hadirin jenisnya? Sanca? Bukti ularnya besar kan hadirin ya. Ular itu besar kan, mungkin sepaha kita mungkin ya. Nah ini mungkin seperti itu, gambarnya seperti itu. Kalau kita melihat penyihir Fir'aun melemparkan ular-ular mereka atau seutas tali mereka, kita melihatnya seperti ular-ular sawah itu. Setelah itu walla mudbir. Kemudian diperintahkan walla mudbir, larilah dan berbaliklah ke belakang, mundurlah. Walam yu'aqib, dan gak usah melihat kembali, mundur aja, kembali ke belakang. Gak usah lihat lagi habis mundur. Ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diseru kepada beliau, wahai Musa, datanglah kepadaku, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Dan kalimat ini sudah disampaikan tafsirnya bahwasanya Nabi Musa alaihissalam menjalani atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa alaihissalam selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Musa merasakan dahsyatnya keutamaan atau min fadli rabbi, yaitu keutamaan Allah yang sangat luar biasa, sangat maha besar kuasanya. Karena Nabi Musa pernah ya, Nabi Musa meminta kepada Allah agar pengen melihat Allah seperti apa. Hatta liyatma'inna qalbi, kata Nabi Musa, biar aku itu tenang meskipun saya percaya. Ketika Allah bertanya, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman kepadaku? Kata Allah, iya, saya beriman ya Allah, tapi saya ingin melihat engkau hatta liyatma'inna qalbi, biar saya itu tenang hatinya kalau saya itu menyembah engkau untuk berdakwah kepada mereka, yaitu kepada kaum Fir'aun dan para tentaranya. Maka disebutkan ayat selanjutnya bahwasanya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memasukkan tangannya dalam leher bajunya Nabi Musa alaihissalam. Seperti usluk yadaka fi jaybik. Jaybik itu sebenarnya dalam bahasa Arab kantong hadirin ya. Kalau dalam segi bahasa Arab jaybik itu kantong. Tapi disebutkan dalam tafsir Zubdatut Tafsir itu dimasukkan ke leher atau ke sela-sela lehernya seperti ini. Atau tidak, kalau tidak dimasukkan ke dalam kantong kita. Coba masukkan tanganmu ke dalam kantongmu. Kemudian disebutkan udmum yadaka ila janahik. Dalam ayat lain juga disebutkan dalam surat Toha. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda. Dalam surat Toha juga disebutkan sama. Artinya juga maknanya juga sama. Masukkanlah ke dalam bawah lenganmu, ke sakumu, agar keluar dalam keadaan berwarna putih, namun bukan karena penyakit. Putih itu adalah cahaya. Kemudian dan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Musa memiliki kulit yang berwarna kecoklatan. Maka sehingga cahaya putih tersebut terlihat sangat jelas sekali. Kemudian disebutkan wadmum ilaika janahak, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu, yakni dekapkan kedua tanganmu untuk berlindung dari ular tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ketika melihat ular, Nabi Musa diperintahkan untuk mendekapkan tangannya seperti ini di depan dadanya, sehingga setelah dibuka kembali mengeluarkan cahaya yang berwarna putih. Minar rahbi, dari rasa takut. Fadhanika, maka yang demikian itu isyarat ini ditunjukkan pada tongkat dan tangan Nabi Musa alaihissalam. Burhanani mir rabbik ila fir'auna wa malaih, yaitu saat mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan, yuk Nabi Musa jangan takut, jangan bersedih, yuk lawan mereka. Ketika Nabi Musa alaihissalam dihadapkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian yakni innahum kanu qauman fasiqin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik, yang tidak taat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam
Ada berapa hadirin mukjizatnya yang kemarin kita bahas? Yang pertama, tongkatnya bisa menjadi ular. Kemudian tangannya ya mengeluarkan cahaya berwarna putih. Kemudian dapat membelah lautan. Ya, di sini disebutkan sebagian mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam itu adalah dapat membelah lautan, yakni nanti dikala dikejar-kejar oleh Fir'aun. Yaitu kisahnya disebutkan di sebelumnya hadirin ya, kisahnya disebutkan di ayat yang sebelumnya. Kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya bahwasanya qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayyaqtulun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, yakni dari orang Mesir yang ia pukul sampai ia meninggal dunia. Fa akhafu ayyaqtulun, maka aku takut mereka akan membunuhku. Maksudnya dibalas. Ini kisah yang kemarin Nabi Musa telah melerai dua orang yang berkelahi. Qadarullah wa ma syaa fa'al, terlalu keras beliau mendorong orang tersebut dengan tongkatnya sehingga orang tersebut meninggal. Dan takutnya Nabi Musa alaihissalam itu kaum Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam, ditakutkan untuk membalaskan dendam orang yang dibunuh Nabi Musa tadi. Padahal Nabi Musa tidak sengaja untuk melerainya. Maka di sini sudah ada hukum alam di mana dahulu bahwasanya orang yang membunuh orang lain itu akan dijatuhi juga kisos. Yang kita tahu ya hadirin, nyawa dibalas dengan nyawa. Nafsu bin nafsi wal aina bil aini. Juga kalau orang yang merusak mata seseorang, maka juga matanya juga harus dirusak. Wal anfa bil anfi, juga hidung kalau dipatahkan sama orang lain, hidung dia juga harus dipatahkan. Ini adalah kisos, adalah hukum kisos, di mana hukum ini masih diberlakukan oleh bangsa Arab. Tapi kalau di negara kita tidak diberlakukan hadirin. Kemudian yang benar bagaimana? Yang benar, yang lebih benar kita kalau mengikuti syariat Islam yang sebenarnya, maka kita hendaknya memberlakukan hukum kisos tersebut. Karena tidak ada alasan lain selain Allah ingin memberikan efek jera daripada orang yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan tersebut, agar tidak terjadi pertumpahan darah. Karena diberlakukannya kisos sehingga manusia itu jadi takut kalau mau bunuh seseorang. Jadi mikir-mikir dia. Tapi kalau ia tahu kalau bunuh seseorang itu mungkin hukumannya hanya beberapa tahun penjara atau hanya mungkin disuruh membayar denda, maka kisos lebih berat. Kalau dia membunuh seseorang, harusnya ia juga dibunuh. Kalau ia menganiaya seorang, harusnya dia kembali dianiaya. Orang memukul, kita balas pukul. Tapi ingat, Allah juga berfirman, wa anta'fu huwa aqrabu littaqwa. Faman afa, barang siapa yang memilih jalan untuk memaafkan, fa'ajruhu ilallah, maka pahala ataupun balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat memaafkan tersebut lebih dekat kepada ketakwaan. Kalau di Saudi itu hadirin, di tempat yang pernah kami belajar di sana, orang yang membunuh orang lain maka dia harus siap dibunuh juga. Kalau dia tidak mau dibunuh, maka dia tidak boleh membunuh. Kalau dia tidak mau dibunuh, juga ada pilihan as-sulh namanya. Maka dia hendak membayar atau mengganti nyawa seseorang yang telah ia bunuh. Jadi keluarganya berhak, kalau beliau enggak usah dibunuh enggak apa-apa, tapi ia harus membayar sekian ribu atau sekian juta real. Yang mungkin kalau kita setarakan, konversikan dengan rupiah kita, setara dengan mungkin triliunan atau miliaran. Bahkan di situ disebutkan bahwasanya kalau orang Arab, orang yang membunuh, maka dia kadang memilih untuk tidak membayar karena harga diri hadirin.
harga dirinya sangat diangkat tinggi-tinggi, sehingga ya udah nggak apa-apa, saya mending dibunuh aja daripada keluarga kabilah saya, suku saya membayar kepada kabilah atau suku yang ia bunuh. Maka kalau di negara kita hukumnya berbeda, maka jangan disamakan. Fala ba'sa bi wa narji'u ila hukumatina. Maka kalau itu kita kembali lagi kepada pemerintahan kita, kembali lagi kepada pemimpin kita, karena itu ditujukan kepada pemimpin kita. Apakah beliau mempraktekkan atau memberlakukan hukuman qisas ini atau tidak? Maka kalau menggunakan qisas, nyawa dibalas dengan nyawa, gigi dibalas dengan gigi, mata, hidung dibalas dengan yang serupa pula. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya ayat nomor ke-34. Nabi Musa alaihissalam, ingat ya, Nabi Musa kemana-mana ditemani oleh saudaranya, yang namanya siapa? Yaitu Nabi Harun alaihissalam. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan saudaraku yaitu Harun alaihissalam, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, sebab lidah Musa memiliki kesusahan untuk berbicara. Karena apa dulu hadirin? Pernah memakan bara api, di mana Nabi Musa alaihissalam saat masih belum menjadi nabi, masih menjadi bayi, saat itu waktu masih kecil, Fir'aun melihat tanda-tanda ini kok bayi kayaknya berbeda dengan bayi yang lainnya, sehingga Fir'aun menguji daripada kebenaran tersebut. Sehingga Nabi Musa dihadapkan, ya, mungkin sekitar umur 2 atau 3 tahun, Nabi Musa dihadapkan kepada dua pilihan, ada buah-buahan dan ada bara api. Kalau ia betul-betul bayi sungguhan, kata Fir'aun, kalau ia betul-betul bayi sungguhan, maka seharusnya bayi tersebut akan mengambil bara api yang menyala, mungkin lebih menarik di situ. Tapi kalau ia betul-betul bayi ajaib, maka dia akan memilih buah-buahan. Sehingga ketika Nabi Musa tahu, oh ini yang makanan adalah buah-buahan, sehingga Nabi Musa mau mengambil buah-buahan tersebut. Dan saat itu refleks malaikat Jibril, karena tahu nanti Fir'aun kalau tahu Nabi Musa ngambil buah-buahan, nanti bakal dibunuh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya diarahkannya oleh malaikat Jibril, dalam bahasanya, bahasa lucunya, disentil tangannya biar enggak ngambil buah-buahan. Akhirnya Nabi Musa ngambil bara api dan dimakan bara api tersebut, sehingga lidahnya mungkin cacat, tumbuh dengan cacat, sehingga tidak bisa atau tidak fasih dalam berbicara. Bahasanya apa hadirin? Cedal, ya, mungkin nggak bisa ngomong R atau nggak bisa ngomong L begitu ya. Maka di situ Nabi Musa alaihissalam mengalami hal tersebut. Kemudian fa'arsilhu ma'i ridaan yusaddiquni, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Jadi Nabi Musa itu berdakwahnya, kalau Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan diri beliau sendiri dan nabi-nabi yang lain juga sama, maka Nabi Musa ibarat beliau memiliki seorang juru bicara. Jadi Nabi Musa itu meminta kepada Allah agar Nabi Harun alaihissalam itu yang berdakwah juga. Kalau nyampein wahai umatku begini dan begitu, itu yang ngomong Nabi Harun alaihissalam. Karena Nabi Harun lebih fasih daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka di situ Nabi Harun yang menjadi pembantu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa memberi syafaat bagi Harun saudaranya agar menjadi rasul sepertinya, untuk membantunya dalam menjalankan tugas kerasulan Nabi Musa alaihissalam tersebut. Sehingga diangkatlah Nabi Harun sebagai nabi dan rasul juga, yaitu membantu Nabi Musa alaihissalam dalam melawan Fir'aun. Ini akhafu ayyukadzibun, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku, sebab jika Harun tidak bersamaku, sebab lidahku tidak fasih dalam berbicara. Takutnya nanti kalau Nabi Musa ngomong, ada yang belum faham, ada yang belum jelas omongannya, sehingga Nabi Harun alaihissalam yang mengatakan atau ikut berdakwah, mendakwahkan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan juga itu ayatnya dalam surat Toha, ketika Nabi Musa memohon kepada Allah, yaitu untuk dikuatkan, dikokohkan lidahnya dalam hal berbicara. Beliau berdoa apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Maka kalau kita mau mengambil doa daripada Nabi Musa ini, boleh
la ba'sa bihi. Mungkin kalau ada acara kita punya sifat grogi misalnya, nervous di situ, ya boleh diucapkan doa tersebut sebelum naik ke panggung, sebelum kita mengucapkan, sebelum kita berpidato, biar kita mudah dalam mengucapkan kata-kata kita. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi, dan jadikanlah saudaraku ini Nabi Harun alaihissalam wazir atau penolongku. Nah, Nabi Musa berdoa kepada Allah sehingga Nabi Harun dijadikan seorang nabi untuk membantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ayat yang terakhir surat Al-Qasas ayat ke-35 dalam Zubdatut Tafsir disebutkan, qala sanashuddu 'adudaka bi akhik, kami akan membantumu dengan saudaramu. Jangan khawatir, jangan takut. Ya, sehingga Nabi Harun dijadikan nabi pula. Allah mengabulkan permintaannya dan menjadikan Nabi Harun sebagai rasul, sebagai penguat, yaitu kenabian Nabi Musa alaihissalam. Wa naj'alu lakuma sultana, dan kami berikan kepadamu berdua, yaitu kekuasaan yang besar, yakni bukti dan hujjah atau kekuatan untuk melawan Fir'aun dan kaumnya. Yang nanti hadirin, setelah Fir'aun dan kaumnya hancur, halak, kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam yang menjadi pemimpin saat itu di negeri Mesir, yang menggantikan pemerintahannya Fir'aun saat itu di negeri Mesir. Fala yasiluna ilaikuma, maka mereka tidak dapat mencapaimu untuk menyakiti kalian berdua dengan kekuatan kalian yang telah Allah berikan, sehingga Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah bersama bala tentaranya. Bi ayatina, dengan membawa mukjizat kami, yaitu mukjizat Nabi Musa yang sudah disampaikan tadi, yaitu ada ular, tongkat yang berubah menjadi ular, kemudian tongkatnya bisa membelah laut, kemudian tangannya bercahaya, kemudian antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Dan Allah menyampaikan, jangan takut, jangan khawatir, kamu berdua dan para kaummu, pengikutmu, antumul ghalibun, kamu semua akan menjadi orang yang menang. Meskipun Nabi Musa melihat mana mungkin 20-30 orang melawan ribuan orang menang. Maka di situ Allah menyampaikan, enggak, antuma wa manittaba'akumal ghalibun, kamu berdua dan orang-orang pengikut kalian akan menang melawan Fir'aun tersebut. Ini merupakan kabar gembira bagi mereka berdua dan penguat hati mereka. Di sini Allah menyampaikan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam seorang pendakwah yang berdakwah di jalan Allah menghadapi pemerintahan yang zalim seperti Fir'aun tersebut. Allah akan memenangkan kedudukan Nabi Musa alaihissalam tersebut dan para pengikutnya di hadapan Fir'aun. Maka kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Tapi ada yang mengatakan begini hadirin, kebaikan atau kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Karena itu di zaman kita. Di zaman kita kalau kita tidak menggunakan kecanggihan, tidak memanfaatkan kemodernan fasilitas yang ada di zaman sekarang ini, maka kita akan kalah dengan kejahatan yang merajalela di luar sana. Kalau kita tidak memaksimalkan dakwah kita lewat Instagram, YouTube, TikTok, sosial media, maka kita akan kalah dakwah kita dengan keburukan, dengan konten-konten yang tidak bermanfaat di luar sana. Maka dari itu, meskipun nanti di akhir zaman kebenaran, kebaikan akan menang, tapi kita juga perlu memikirkan strategi apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi keburukan atau kejahatan tersebut. Biar kita itu tidak kalah ya, kita tidak mudah terpengaruh oleh kejahatan yang merajalela tersebut. Nanti ada tren begini kita mudah ikut begitu. Ada tren joget-joget kita ikut joget-joget. Ada tren bunuh diri kita pengen ikutan update status bunuh diri ya, ini jangan. Jangan sampai hadirin, jangan sampai kita mengikuti hal-hal seperti itu. Makanya idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah, maka lawanlah keburukan tersebut dengan kebaikan. Karena Nabi juga bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta
bertakwalah kamu kepada Allah, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah keburukan tersebut dengan kebaikan. Tamhuha, karena apa? Dapat menghapuskan keburukan tersebut. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagian daripada isi kandungan surat Al-Qasas ayat nomor 29 sampai ayat nomor 35. Semoga ini cukup untuk membangkitkan kita dalam hal keimanan, agar hati kita semakin kuat lagi keimanannya, semakin semangat lagi beribadahnya, semakin berjaya lagi, semakin bertahan lagi dalam ketakwaannya. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan Allah senantiasa meridhoi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.